Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali ilmu untuk pemula. Kita telah sampai ke sesi yang ke-6. Insyaallah pada sesi yang ke-6 ini kita akan membahas tentang keterangan tambahan dalam kalimat, ya. Keterangan tambahan dalam kalimat. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi baru, ya, kita akan membahas PR yang sudah diberikan pada pekan sebelumnya. Silakan buka halaman 126 ya. Baik. PR-nya adalah tentukanlah apakah kalimat berikut ini benar atau salah. Bila salah, tunjukkan kalimat yang benar, ya. Kita baca soal yang pertama. Fatimatu zakiyatun. Benar atau salah? Benar. Ingat kalau ada kalimat seperti ini kita tinjau dengan rumus saktinya, ya. Madu manis dari Malang. Marfu keduanya enggak? Ya. Ya, sama jenisnya? Sama. Kemudian mubtadanya ma'rifat? Ketipantu ma'rifat kenapa? Karena isim malam. Kemudian sama bilangannya? Ya. Nah, berarti yang pertama ini benar, ya. Yep. Kemudian yang kedua, ulaika kutubun. Benar atau salah? Benar. Sebenarnya kalau kita tinjau pakai madu manis dari Malang, benar. Tapi kan kelaitnya kalau kutubun itu kan jamak taksir di garis akhir. Dan kaidahnya untuk jamak taksir di garis akhir dihukumi mufrad muannas. Maka ulaika kutubun salah. Yang benar hadihi itu kalau haulai. Tapi kalau ulaika yang benar tilka kutubun, ya. Kalau hadihi itu haulai, ini kan ulaika. Maka bukan hadihi tapi tilka, ya. Tilka kutubun. Kemudian yang ketiga, al-buyutu nadhifun, ya. Al-buyutu nadhifun. Rumah-rumah itu bersih. Ini salah atau benar? Kenapa salahnya? Salahnya kenapa? Tidak sejenis, ya. Apa? Maksudnya apa, Di? Emang albu itu apa? Ya, albu itu ini mufrad muannas, ya, hukumnya. Jadi harusnya nadifun pun yang muannasnya. Yang benar apa? Santum albu itu nadifatun, ya. Kemudian yang keempat, muslimuna sajiduna, ya, orang-orang Islam bersujud, ya. Ini benar atau salah? Salahnya kenapa? Benar, belum ma'rifat. Ahsantum, yang mubtadanya belum ma'rifat, ya. Jadi al-muslimuna sajiduna, ya. Al-muslimuna sajiduna, ya. Al-muslimuna sajiduna. Kemudian yang kelima, tilka mughiratu. Salahnya kenapa? Ahsan, ya. Jadi tidak terkecoh, ya. Jadi mughirah itu nama laki-laki. Makanya benar apa? Zalika. Ya, ahsan. Zalika mughiratu. Kemudian yang keenam, haula'i durusun. Ini benar atau salah? Salahnya kenapa? Jamak taksir. Ahsan, ya. Durusun ini jamak taksir dari akhir, sehingga yang benar hadihi. Ya, hadihi durusun, ya. Hadihi durusun. Yang ketujuh, ya, antum al-niya'u. Ini benar atau salah? Benar, ya. Jadi antum kan jamak mudzakkar, al-niya itu jamak taksir tapi dia mudzakkar. Maka ini benar, ya. Antum al-niya'u, ya. Kemudian yang ke-8, ya, rijalun tujjarun. Ya. Ini benar apa? Salahnya di mana salahnya? Mubtadanya belum ma'rifat, ya. Jadi yang benar Ar-rijalu santum, ya. Ar-rijalu tujjarun. Kemudian yang ke-9, ya, zalikal aqlamu. Benar salah? salah. Salahnya kenapa? Sama Enggak muannas. Jadi yang benar gimana? tilka aqlam. Alif lamnya dipakai enggak? Enggak. Kenapa? Karena khobar kalau yang pakai ma'rifat belum selesai. Jadi apa namanya? Ingat ya? Ya, jadi apa namanya? Badal, ya. Badal. Ya, jadi kalau
Zalikal aqlamu salahnya ada dua. Yang pertama zalikanya itu mudzakkar, sedangkan aqlam itu mufrad muannas ya. Jadi yang benar tilka. Kemudian yang kedua alif lamnya. Iya. Kalau setelah isim isyarah ada al ma'ruf bi al, ada isim yang ma'rifatnya dengan al, itu nggak boleh. Karena jadi badal. Kalau kita katakan tilkal aqlamu itu belum selesai kalimatnya. Karena artinya pulpen-pulpen itu belum selesai. Tapi kalau tilka aqlamun selesai. Itu adalah pulpen-pulpen. Yang terakhir, auladun salihuna. Ini benar atau salah? Benar. Auladun salihuna. Sorry. Benar. Benar. Yakin, benar. Belum Mbak, mubtada'nya Hah? belum. Emang mutadanya udah ma'rifat. Oh iya. Oh iya. Ya. Al Ini mutadanya belum ma'rifat. Al-auladu salihuna ya. Al-auladu salihuna. Anak-anak itu merupakan anak yang saleh. Baik. Ada lagi apa nih? yang dua cek. Dua cek ya, yang bikin kalimat. Soalnya adalah buatlah masing-masing satu kalimat jumlah ismiyah dengan mubtada. Nah, yang pertama yang mubtadanya mufrad mudzakkar. Ya, Arif. Zaidun tabibun. Zaidun tabibun. Benar salah? Benar. Benar ya. Zaidun tabibun apa artinya? Zaid dokter. Zaid adalah seorang dokter. Kemudian B mufrad muannas. Ayo, Ibnu. Anti khatibatun. Anti Khatibatun. khatibatun. Benar atau salah? Benar ya. Artinya apa khatibah? Penceramah. Berpidato. Hah? Pidato. Penceramah ya. Penceramah ya. Kalau pidato apa gelarnya? Tukang pidato. Oh iya. Penceramah ya. Penceramah. Dia berceramah. Kemudian yang C, ya Yusuf, musanna mudzakkar. Zanika maktubani. Zanika Maktubani. maktubani. Coba diartiin. Itu dua buah beja. Maktabani apa maktubani sih? Maktubani. Hah? Maktubani. Maktubani, ada wawunya nggak? Maktubani. Meja itu maktab. Oh, maktab. Iya, bukan maktub. Oh, maktub itu Kalau kantor ya? fungsinya apa? Maktub kantor. Kalau maktubun itu ya isim maf'ul, sesuatu yang ditulis. Maktabani. Iya. Zanika maktabani ya, itu musanna mudzakkar. Ayo Farok. Bikin kalimat yang mubtadanya musanna muannas. Musanna muannas. Dua orang. Tasniyah. Ya, waktu habis. Ya, baru. Dua buah mobil loh misalkan. Dua buah mobil itu baru apa bahasa Arabnya? Sayyaratani. Apa? Sayyarat. Sayyaratani. Terus Jadi datang. benar nggak? Sayyaratani jadi datani. Benar salah? Salah. Salah. Salahnya kenapa? Iya. Mubtadanya belum ma'rifat. Oh iya, al sayyar. As-sayyaratani Jadi datang. jadi datani. Nah, itu baru benar. Baik. Jawab mudzakkar salim. Baik. Nama Allah. Alif. Bikin jumlah ismiyah yang mubtadanya mudzakkar salim. Al-muslimuna mutmainun. Al-muslimuna Mutmainun. nunanya ada nggak? Hah? Apa? Mutmainun doang. Iya. Nggak mutmainnuna. Oh iya, maaf. Salah berarti ya. Kan harus sama jenisnya. Karena al-muslimuna ya harus mutmainnuna. Harus sama-sama jamak. Kalau al-muslimuna mutmainnun salah. Yang satu jamak, yang satu khobarnya mufrad, nggak boleh. Ya. Kemudian jamak muannats salim. Ibnu. Al-muhandisatun sha'imatun. Kalau udah al nggak boleh, Oh, nggak boleh tanwin. Oh ya, al-muhandisatu sha'imatun. Ya al-muhandisatu shaimatun ya. Apa itu artinya? Para insinyur sedang berpuasa. Cowok apa cewek itu? Hah? Cowok cewek. Para wanita ya. Iya. Para wanita insinyur berpuasa, nggak pakai keterangan waktu. Tukang justru itu kalau isim fa'il biasanya malah kebiasaan dia berpuasa.
Jadi nggak pakai sedang atau apa Enggak. gitu. nggak pakai setengah, pakai toa. Kemudian yang jamak taksir dari akhir ya besok At-tullabu mujtahiduna. ya sebenarnya atullabu mujtahiduna. Kenapa khobarnya nggak jamak taksir juga? Nggak ada. Karena emang mujtahid itu nggak ada versi jamak taksir. Jadi kita nggak bisa memaksa kalau untuk ada jamak taksir, khobarnya jamak taksir juga nggak mesti kayak gitu. Yang penting sama-sama jamak ya. Atullabu mujtahiduna ya. Kemudian yang hak jamak taksir lil akil mudzakkar. Ya, baru jamak taksir lil akil mudzakkar. Yang mana tuh? Rok? Jamak taksir. Lil akil. Buat manusia yang mudzakkar. Contohnya apa? So, murid itu rajin gitu ya. Apa? Murid itu rajin. Bisa. Boleh. At-talib. Ya tadi antum lil akil ya. Berarti antum salah harusnya. Oh iya. Oh iya, Nggak. berarti yang selain yang hidup ya. Ya iya ligor akil tadi harusnya si Yusuf tuh yang ligor akil itu barunya ada ya. Berarti dia Bang Harun yang Harusnya Abdullah berarti bonus betul ya. Jadi Abdullah mujtahiduna itu contoh buat yang berhasil akil mudzakkar. Kalau ligor akil contohnya misalkan al-buyu tuh kenapa? Kabiratun ya, al-buyu tuh kabiratun. Rumah-rumah itu besar ya. Terakhir ya. Alif jamak taksir akil muannas. Al-fatayatu sha'imatun. Al-fatayatu itu jamak muannas salim. Pokoknya nanti semua yang alif ta sekalipun dia seperti ya mirip jamak taksir ya. Tapi karena dia ada alif dan taknya banat, bintun, banatun itu kan sebenarnya mirip jamak taksir ya. Bintun kan bukannya bintun plus atun kan jadi bintatun tapi jadi banatun. Tapi karena dia alif dan ta dia tetap dihukumi jamak muannas salim. Ya. Jadi fatayat itu jamak muannas salim. Ganti. Memang sedikit. Jamak taksir lil akil kebanyakannya buat mudzakkar. Yang muannas sedikit. Kayak di buku paling ada berapa? Amatun, arma, an-nisa'u kenapa? Sha'imatun. Ya an-nisa'u sha'imatun ya dari ini pada benar-benar berpuasa dari. Baik, untuk jumlah ismiyah ada pertanyaan nggak? Yang tadi itu yang lil gori akil yang kaubarnya itu ada domah lain atau gimana? Misalnya tadi yang tadi al-buyu itu kabirun. Kabiratun berarti tak marbutannya ada domah. Ya kan marfu. Kan harus marfu kan, harus rafa kan, dia dengan doma. Yang antum tanya itu kenapa nggak kabirun gitu ya? Nah iya kayak gitu. Kan jamak taksir gue akhir dihukumi apa? Muannas kan? Mu'annas. Makanya dipakai muannas. Kalau kita pakai kabirun salah itu mudzakkar. Harus pakainya ya muannas kabiratun ya. Baik. Ya. Sekarang kita belajar jar majrur dulu. Boleh ditampilin di layarnya. Ya. Yang kita pelajari kemarin itu kalimat inti ya. Kalimat inti, kalimat tanpa tambahan apa-apa. Itu inti kalimatnya. Ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti membutuhkan keterangan tambahan. Ya nggak selamanya kita ngomong itu cuma Zaid telah datang. Ada kalanya kita perlu menjelaskan Zaid datangnya sama siapa, bersama siapa, atau kapan datangnya, untuk apa dia datang, apalagi keterangan itu apa lagi sih? Ya pokoknya yang seperti itu. Jadi bisa jadi kita ingin menjelaskan kondisi Zaid ketika datang bagaimana, ya. Nah, ini disebut dengan keterangan dalam kalimat. Nah, sebelum kita mempelajari keterangan dalam kalimat, kita memang harus betul-betul memahami kalimat inti dulu, ya. Kita harus benar-benar memahami kalimat inti dulu. Di mana kalimat inti dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Itu aja dulu. Kita pahami dulu bahwa setiap kalimat itu pasti ada ininya. Tidaklah disebut sebuah kalimat kecuali ada jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Adapun tambahan-tambahan setelahnya itu hanyalah keterangan tambahan aja. Artinya di kalimat dalam bentuk apapun kita pasti akan menjumpai apakah ia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dulu. Setelah itu baru ada
keterangan tambahannya. Jumlah fi'il ya susunannya apa? Fi'il, fa'il dan maf'ul bi ya. Adapun jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Ini dulu kita dalamin, kita pahamin. Kalau ini kita udah paham baik-baik ya. Barulah kita belajar ke keterangan tambahan. Ya. Keterangan tambahan itu apa sih? Pokoknya keterangan yang menjelaskan keterangan tambahan selain penjelasan khobarnya kalau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'il berarti keterangan tambahan selain fa'il dan maf'ul bi. Karena ada kalanya kita kan menjelaskan misalkan Zaid telah datang. Mungkin kita ingin menjelaskan keterangan waktunya ya, ja'a Zaidun misalkan sobahan ya di waktu subuh. Atau kita ingin menjelaskan Zaid ini datangnya naik apa? Jalan kaki atau berkendara. Maka kita katakan ja'a Zaidun misalkan masyian al-aqdam, jalan kaki. Atau kita ingin menjelaskan Zaid ini datang sama siapa? Ja'a Zaidun ya ma'a Bakrin misalkan. Seperti itu. Nah, ini disebut dengan keterangan kalimat. Nah, keterangan tambahan dalam kalimat ini banyak sekali ya. Nanti ada istilah ya, ada istilah jar majrur, ada istilah mudhaf ilaih. Kemudian ada istilah na'at, ataf, taukid, badal, hal, tamyiz, mustasna ya, munada ya, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah dan banyak sekali ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar dulu yang dasar-dasar dulu ya. Jadi kita mulai dari yang paling mudah yaitu jar dan majrur ya. Ini penghapusnya mana? Tunggu saja deh. Kita pakai aja. Baik. Kita sekarang belajar jar dan majrur dulu ya. Jar dan majrur. Apa itu jar dan majrur? Jar. Jar itu apa? Huruf jar. Al-jaru wal majruru. Jar itu huruf jarnya. Kalau al-majrur yang dijarkan. Kalau kita mau terjemahin ini ya. Jadi ada istilah jar dan majrur. Misalkan kita ingin mengatakan ja'a Zaidun ilal madrasati. Kalau ja'a itu berarti apa sih? Ya, pakai zahaba aja deh. Zahaba Zaidun ilal madrasati ya. Zahaba Zaidun ilal madrasati. Apa artinya? Zaid telah pergi ke sekolah. Ke sekolah. Zahaba apa? Pergi. Nah, jenisnya fil atau apa? Fil madi ya. Zahaba fil madi. Kemudian Zaidun jadi apa? Jadi apa? Fa'ilnya. Fa'il. Kemudian ila apa? Huruf jar. Al madrasati majrur. Nah, jadi ila itu jarnya, al madrasati majrurnya. Apa yang terjadi ketika suatu isim nempel dengan huruf jar? Ya, dia dihukumi majrur. Apakah majrur semuanya kasrah? Enggak ya. Kita buka buku halaman berapa tuh? 31. Ada di situ tabel. Ya, kita buka buku halaman 131. Itu kondisi suatu kata ketika jar ya. Kalau mufrad seperti biasa, dia normal ya. Mufrad itu ya, ketika majrur dia kasrah ya. Contohnya misalkan marartu bi Zaidin ya, marartu bi talibin ya, atau marartu bi muslimin. Kasrah dia. Kalau tasniyah yang ya, kan tasniyah ada dua versi ya. Misalkan muslimani dan muslimaini. Maka yang majrur ya, dia sama dengan nasab ya. Jadi talibaini itu dipakai ketika nasab dan ketika jar ya. Marartu bi talibaini ya, marartu bi talibaini. Kemudian ketika jamak mudzakkar salim kan ada dua juga yang dipakai ya, marartu misalkan bi muslimina ya. Marartu bi muslimina. Kemudian jamak muannats salim ya ketika jar kasrah. Ya, ini juga normal. Marartu bi talibatin ya. Marartu bi talibatin. Jamak taksir pun normal ya, ketika jar dia kasrah juga. Marartu bi tullabin. Yang aneh yang mana? Ini isim ghairu munsharif. Ketika nasab ada yang aneh. Apa yang aneh? Ketika nasab ingat ke kemarin? Itu Ini ya. Yang aneh apa? Ketika Jamak nasab. muannats salim.
Betul. Jamak muannas salim ketika nasab bukannya fathah malah kasroh. Nah ini lawannya jamak muannas salim. Isim ghairul munsharif ketika majrur, ketika jar, dia nggak boleh kasroh malah. Iya. Bukan kasroh tapi fathah. Jadi marartu bi Ahmada, nggak boleh marartu bi Ahmadi. Jadi catat ya, ini penyimpangannya lagi. Isim ghairul munsharif ketika majrur dia malah fathah. Kemudian isim yang 5 ya, ketika majrur dia ya. Kalau rafa isim yang 5 apa? Wow. Oh ya, abuka, akuka, hamuka, fuka dan zumalin. Ketika nasab alif ya, abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Ketika jar ya, abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ya. Gitu. Ya ini keadaan kata ketika majrur ya. Ini harus dipahami baik-baik supaya kita nyambung dengan materinya. Baik, huruf jar apa aja? Nih, Masih ingat? Ada banyak bila Si'an bawa fi'ala balik manila ya. Iya. An, sorry. Fi'ala bi lila atau ka minila. Min dan ila ya. Kalau di jurmiyah gimana? Wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu ya. Min ila min apa artinya? Dari ila ke an dari juga ala di atas. di atas. Min wa ila wa an wa ala wa fi apa? Di ya. di Rubba Seperti jarang ya. Kemudian ka seperti bi dengan. Kemudian li atau la untuk atau bagi. Nah ini huruf-huruf jar. Ketika sesuatu isim yang bertemu dengan huruf jar ini, maka ya sudah pasti nggak mesti kasroh, masih majrur. Karena nggak mesti kasroh kan, ya. Ada yang kasroh, ada yang apa lagi tadi? Ada yang ya, ada juga yang fathah. Ya. Baik. Sekarang kita baca contoh-contoh kalimatnya di halaman 133. Ya. Baca ya. Ayo anak Rahman, kita baca bareng-bareng. Khadijatu jamilatun kal badri. Ayo. Khadijatu jamilatun kal badri. Khadijah itu cantik bagaikan bulan. Zahabtu ilal maktabati. saya telah pergi ke perpustakaan. Hamidun mudarrisun fil madrasataini. Hamid adalah guru di 2 sekolah. Sami'at Fatimatul khabara an sadiqaini. Fatimah mendengar Kabar dari 2 orang guru. As-sawmu junnatun lis-shaimina. Puasa adalah perisai bagi orang berpuasa. Tobaqat Tabaqatil ummur ruzza. Tobaqatil ummur ruzza lis-shaimina. Ibu memasak nasi untuk orang berpuasa. Al-hijabu wajibun 'alal muslimati. Hijab itu wajib atas muslim. Marartu bit talibati. Aku berpapasan dengan siswa-siswi. Yabhatul qaidu 'anil rijali. Panglima sedang mencari para laki-laki. Roja'at tujaru min al-aswaqi. Para pedagang pulang dari pasar. Zahabal hujjaju ila Makkah. Orang-orang pergi ke Makkah. Marrat Hindun bi Ahmad. Jadi berpapasan dengan Ahmad. Ya, perhatikan ya. Jadi majrur itu hanya kasroh ya. Yang kasroh adalah Khadijatun jamilatun kal badri ya. Khadijah itu cantik bagaikan purnama. Maka kal badri ini yang menjadi contoh kita ya, kasroh. Kenapa majrurnya dengan kasroh? Karena badri ini termasuk apa dia? Mufrad ya. Begitu pula maktabah ya. Dahab itu ilal maktabati ya. Kemudian yang musanna contohnya Hamidun mudarrisun fil madrasataini. Jadi yang dipakai madrasataini bukan
madrasatani ya. Kemudian yang jamak mudzakkar salim as-shaumu junnatun lis-shaimina ya, bukan lis-shaimuna ya. Jadi dipakai yang ya-nya. As-shaumu junnatun lis-shaimina. Jamak muannas salim normal ya ketika ya, meskipun dia ketika nasab aneh, nah ketika jar dia normal kasrah dia. Al-hijabu wajibun 'alal muslimati. Jamak taksir pun normal ya. Yang hasul qaidu 'anir rijali ya, panglima sedang mencari laki-laki. Yang harus antum perhatikan dan antum ingat baik-baik adalah isim ghairu munsharif ya. Ketika majrur dia bukannya kasrah tapi fathah. Contohnya zahabal hujjaju ila Makkah ya. Orang-orang yang berhaji itu telah pergi ke Makkah. Ya. Jadi enggak Makkati tapi Makkata. Selain dia enggak boleh tanwin, dia juga enggak boleh kasrah. Jadi ila Makkata. Enggak pula Makkatan ya. Ila Makkata. Kemudian ya, marrat Hindun bi Ahmada. Hindun berpapasan dengan Ahmad ya. Ahmada, enggak Ahmadi atau Ahmadan ya. Marrat Hindun bi Ahmada. Ini insyaallah mudah lah ya kalau untuk jam majrur mah gampang. Ya, karena ini materi di awal juga dulu ya. Baik. Ada pertanyaan untuk jar dan majrur? Silakan, ada pertanyaan untuk jar dan majrur? Cukup ya. Selanjutnya kita bahas yang mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Tolong di ini apa namanya image-nya kita tampil. Yang mana sak? Image. Yang image 2. Image 2. Udah ganti untuk dulu deh. Udah di warna hijau. Al-mudhaf ilaih. Ya. Jadi setelah kita belajar majrur, kita sekarang belajar yang mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan kedua keterangan ini termasuk keterangan yang majrur. Ya, keterangan yang majrur. Dari 4 i'rab ada berapa? Ada 4 kan ya? Apa aja? Marfu, terus mansub, majrur, majzum ya. Rafa, nasab, jar dan jazm. Dari keempat jenis i'rab ya, keterangan itu nggak mungkin rafa. Sebenarnya bisa rafa nanti yang tawabi, tapi kalau keterangan yang berdiri sendiri yang punya hukum mutlak dia harus apa, itu dia hanya kalau nggak majrur mansub ya, majrur dan mansub aja. Karena kalau marfu itu rata-rata kedudukan utama semuanya, kayak mubtada, khobar, fa'il ya. Adapun untuk keterangan dia kalau nggak majrur dia mansub ya, kalau nggak majrur mansub. Meskipun ada beberapa keterangan yang marfu, tapi itu karena dia bersifat tawabi, mengikuti. Tapi yang hukum asalnya marfu, keterangan nggak ada keterangan yang hukum asalnya marfu ya. Dia ada kalanya majrur atau mansub, dua pilihan aja, dan kebanyakannya malah mansub. Nah di antara yang majrur ya cuma ini aja, dua ini aja keterangan yang majrur. Yang pertama ya jar dan majrurnya. Kalau jar dan majrur kan jelas banget karena ada huruf jarnya. Yang kedua apa? Mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Nah mudhaf ilaih ini, mudhaf ilaihnya wajib majrur ya, bisa dilihat di buku ya. Mudhaf ilaih itu apa sih? Susunan kata tentang isim. Kalau ini sih jelasinnya biar gampang dicerna. Kalau ada dua isim nempel, kemudian isim yang kedua itu menjelaskan asal usul dari isim yang pertama atau kepemilikan dari isim yang pertama, maka itu mudhaf ilaih. Misalkan ya, kalau ada dua kata nempel dalam bahasa Indonesia, apa contohnya? Kayu jati kalimat bukan kan? Tapi dia apa namanya? Frase ya. Frase itu kan susunan kata yang terdiri lebih dari dua kata tapi bukan kalimat. Contohnya kayu jati. Kayu jati ini bukannya kalimat tapi frase ya. Jadi mungkin kalau dalam bahasa kita berarti mudhaf itu frase ya. Nah, kayu jati itu sebenarnya artinya apa sih? Kayu dari jati. Nah, mudhaf ilaih
ada kalanya dia maknanya itu min. Dari. Misalkan ya, pintu jati ya, babu sajin. Itu takdirnya babun min sajin. Pintu dari kayu jati. Khotamu hadidin. Apa artinya khotam? Cincin ya. Ya, itu khotim. Khotam, cincin. Cincin besi itu artinya apa? Cincin dari besi. Ya, jadi mudah-mudah pilih ini ada kalanya maknanya min dari, ada kala maknanya li. Li itu apa? Untuk, bagi, punya. Misalkan buku Zaid maksudnya apa? Bukunya Zaid kan? Ya. Bukunya Zaid. Jadi ketika kita mengatakan kitabuz Zaidin, sebetulnya kita mengatakan kitabun li Zaidin. Ya. Jadi mudah-mudah pilih ini maknanya ada yang min, contohnya apa? Babu sajin, ya, pintu jati, khotamu hadidin, cincin besi. Itu maknanya min. Babun min sajin, ya, khotamun min hadidin. Kemudian yang maknanya li, untuk, bagi, punya, milik. Contohnya kitabu Zaidin, ya. Bukunya Zaid, ya. Kemudian babu masjidin. Kalau ini nggak bisa pintunya. Soalnya kan kalaunya itu buat manusia kan. Kita nggak bisa bilang pintunya masjid. Berarti apa? Pintu untuk masjid. Ya, paham ya? Jadi kalau ada dua kalimat nempel, ya, dua isim nempel dalam bahasa Arab, sebenarnya ada banyak kemungkinan ya. Bisa jadi dia mubtada khobar, ya kan? Bisa jadi dia naat man'ut, sifat dan yang disifati. Bisa jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Tinggal lihat ciri-cirinya. Bagaimana kita membedakan mudhaf ilaih dengan mubtada khobar, dengan naat dan man'ut? Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah dengan melihat kaidahnya bahwa mudhaf ilaih wajib majrur. Wajib majrur. Ya, mudhaf ilaih itu wajib majrur. Jadi kaidahnya ada berapa tuh? Coba kita lihat di buku. Kaidah mudhaf ilaih, ya. Ada 4. Kaidah yang pertama, mudhaf nggak boleh tanwin. Mudhaf nggak boleh tanwin. Jadi kalau kita mau mengatakan pulpennya Zaid, bilangnya gimana? Ibnu? Kan nggak boleh tanwin. Oh ya, kolamu Zaidin. Kolamu Zaidin. Mudhaf yang mana sih? Yang depan ya? Di depan. Ya. Kolamu Zaidin. Ini kaidah yang pertama. Kemudian yang kedua, mudhaf nggak boleh ada alnya. Jadi al-kolamu Zaidin nggak boleh. Ya. Al-kolamu Zaidin nggak boleh. Jadi yang pertama nggak boleh tanwin, yang kedua nggak boleh al, ya. Tapi ini nggak boleh tanwinnya bukan karena dia isim ghairu munsharif ya, tapi karena dia kaidahnya nggak boleh tanwin. Jadi kolamu Zaidin, nggak boleh kolamun Zaidin. Kemudian kaidah yang ketiga, mudhaf ilaih harus majrur, ya. Mudhaf ilaih harus majrur. Kalau ada penghapus, oh ini. Jadi mudhaf ilaih itu harus majrur ya. Camalannya Boleh. Untuk yang al itu misalnya di dalam kalimat dalam kata itu misalnya tadi al kolamu berarti beda arti atau emang nggak ada artinya? Emang nggak boleh. Dan kalau antum masih al-kalamu Zaidin nanti nggak bisa diartikan. Nggak bisa. Karena kalau antum kasih al itu mengesankan kalau dia itu mubtada. Iya nggak? Iya. Jadi marifat kan? Sedangkan antum menempelin dua kata ini jadi satu. Kalau antum alin pisah jadinya. Jadi beda. Bisa. Jadi kayaknya al-kalam itu seakan-akan dia mubtada. Ya. Mubtada yang khobarnya salah jadinya. Al-kalamu Zaidin. Maksudnya apa coba? Kayak gitu ya. Jadi yang kedua tadi nggak boleh al, yang ketiga harus majrur. Mudhaf ilaih. Kalau mudhaf gimana? Kan kalau mudhaf ilaihnya harus majrur. Misalkan kolamu, nanti ingetin beli spidol ya Ruka. Kolamu Zaidin, ya. Kolamu Zaidin, ya. Zaidin majrur kan? Ya. Bagaimana dengan kolamnya? Boleh majrur, boleh rofal, boleh nasab. Satu hal yang harus dicatat baik-baik,
Mudhof itu bukan kedudukan. Mudhof itu bukan kedudukan dalam kalimat bahasa Arab. Artinya, si mudhof pasti menempati kedudukan lain. Paham nggak? Kan kita nggak mungkin ngomong cuma qalamu Zaidin doang ya. Pasti ada depan atau belakangnya kan. Misalkan kita ingin mengatakan bahwa ini adalah pulpennya si Zaid. Kalau kita mau mengatakan ini ada pulpennya Zaid, kita bilang gimana? Hada, tambahin hada depannya ya. Hada, hada qalamu Zaidin ya. Hada qalamu Zaidin. Nah, ini nyata. Hada qalamu Zaidin. Hada jadi apa? Kedudukannya mubtada. Hada ini mubtada. Kalau kita udah nyebut mubtada, selanjutnya kita harus cari apa? Khobarnya mana? Khobarnya mana? Jadi qalamu khobarnya kan? Qalamu itu khobarnya. Zaidin apa? Mudhof ilaih. Nah, mudhofnya Zaidin mana? Qalamu. Nah, ini yang Anda katakan, mudhof itu bukan kedudukan. Karena kalau kita bilang kedudukan, kita harus nyebut dia apa? Marfu, mansub, majrur, majzum. Tapi mudhof itu bukan kedudukan, dia tuh hanya numpang sama kedudukan lain. Kayak dalam contoh kalimat ini, hada qalamu Zaidin, mudhofnya marfu kenapa? Karena dia khobar. Tapi bisa nggak nih nggak marfu? Bisa aja tergantung kalimatnya. Misalkan kalimatnya saya melihat pulpennya Zaid ya. Ro'a itu kolama, ya nggak? Kenapa kolama? Nah, kok kolama apa? Maf'ul bih harus nasab, ya kan? Ro'a itu kolama Zaidin. Ro'a itu kolama Zaidin. Ro'a itu jadi apa? Fi'il dan fa'il sepaket ya. Saya telah melihat. Kolama jadi apa? Maf'ul bih. Zaidin jadi apa? Mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Kolama. Kenapa mudhofnya mansub? Karena jadi maf'ul bih. Paham ya? Jadi mudhof itu bukan kedudukan. Dia itu hanya tumpangannya. Tidak mungkin ada mudhof ilaih tanpa adanya mudhof. Mudhofnya sendiri dia sudah punya kedudukan dalam sebuah kalimat. Contohnya ini, hada qalamu Zaidin, mudhofnya marfu. Kenapa marfu? Karena dia jadi khobar. Ra'aitu qalamu Zaidin, kenapa mansub? Karena jadi maf'ul bih. Paham? Ya, jadi kalau mudhof ilaih harus majrur. Tapi kalau mudhof tergantung mudhofnya ini menduduki kedudukan apa. Misalkan dia nempelnya malah mubtada, kan kalau ini nempelnya sama khobar nih. Coba bikin yang mubtadanya itu ada mudhof ilaihnya. Gimana? Mobilnya si Zaid itu baru, gimana bahasa Arabnya? Mobil. Coba bikin. Mobilnya si Zaid itu baru. Sayyaratu Zaidin baru. Jadidin. Jadi din sih. Jadi datur. Jadi datur ya. Sayyaratu Zaidin ya. Kan muannas sayyara ya kan? Jadi sayyaratu Zaidin jadidatun. Ya. Sayyaratu jadi apa? Mubtada ya. Zaidin jadi apa? Mudhof ilaih. Jadidatun khobarnya ya. Sayyaratu Zaidin jadidatun. Nah, ini kenapa mubtadanya marfu? Mubtadanya marfu. Mudhofnya marfu. Karena jadi mubtada ya. Jadi mudhof itu enggak ada kaidahnya. Maksudnya tidak wajib marfu, mansub atau majrur. Dia bisa apa aja. Paham ya? Tapi itu saya rotu kan kalau misalnya mubtada pasti harus ma'rifat. Jadi Iya. hukumnya udah ma'rifat berarti. Sayyaratu Zaidin ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat ya. Kenapa ma'rifat? Karena Karena idhofahnya kepada Zaid. Paham ya? Tapi kalau mobil seseorang
seorang laki-laki baru, mana yang benar? Enggak, ini nanya bahasa Arabnya benar gimana. Kan ada dua pilihan ya. Iya. Sayyaratul rajulin sama sayyaratul rajuli. Mana yang marifat? Iya. Antara sayyaratul rajulin dengan sayyaratul rajuli. Yang marifat tentu yang kedua, karena ada ar-rajulnya udah marifat. Ya, sayyaratul rajuli ya. Jadi datu. Oh, jadi alif lamnya itu ke ar-rijal ya, bukan ke asayir. Kan diidopahkan kepada yang marifat. Jadi marifat yang mana? Yang Yang mudhof ilaihnya. Paham ya? Makin seru kan baca. Ini yang ketiga ya kaidahnya, mudhof ilaih harus majrur. Kemudian yang keempat, mudhof. Nah ini yang dibilang tadi. Mudhof boleh rofa, boleh nasab, boleh jar, tapi nggak boleh jazm. Kenapa? Iya. Kenapa itu cuma 3 doang? Mudhof boleh rofa, boleh nasab, boleh jar. Kan ada 4, kurang 1 dong. Jazm. Kenapa dia nggak boleh jazm mudhof? Nggak logis. Nggak logis lagi. Kalimat kayak gitu. Jazm itu tanda khusus fi'il. Sedangkan mudhof ilaih mungkin nggak fi'il sama isim nempel. Fi'il sama isim nempel jadi fi'il fa'il. Nggak mungkin jadi mudhof ilaih. Ya kan? Kan nggak mungkin nasoro zaidin. Apa artinya? Ya. Paham ya? Jadi kenapa nggak boleh jazm? Karena jazm itu tanda khusus fi'il. Sama aja kayak fi'il itu bisa nggak majrur jar? Nggak bisa, karena jar itu tanda khusus isi. Pernah ketemu fi'il yang kasroh? Nggak ada, karena itu khusus buat isi. Ya, jadi ini 4 kaidah mudhof dan mudhof ilaih. Saya ulangi lagi. Yang pertama, mudhof nggak boleh bertanwin. Hada qalamu zaidin, nggak boleh hada qalamun zaidin. Ya. Yang kedua, mudhof nggak boleh al. Ya, jadi hada qalamu zaidin, nggak boleh hadal qalamu zaidin. Ya. Yang ketiga, mudhof ilaih harus majrur. Jadi hada qalamu zaidin, nggak zaidun, nggak zaidan. Ya. Gimana dengan mudhofnya? Terserah, karena mudhof itu bukan kedudukan, dia hanya alasan ya dibalik adanya mudhof ilaih. Kemudian yang keempat, mudhof boleh rofa, boleh nasab, boleh jar. Jadi terserah, tergantung dia kedudukannya apa dalam kalimat. Kalau dia mubtada ya marfu, kalau dia fa'il ya marfu, kalau dia maf'ul bih ya mansub. Paham ya? Baik. Ini contoh-contohnya, ana talibul ilmi ya. Ana talibul ilmi. Ana jadi apa? Mubtada. Talibu khabar, al ilmi mudhof ilaih. Jaa talibul ilmi. Jaa jadi apa? Iya. Fi'il madhi ya. Talibu fa'ilnya, al ilmi mudhof ilaih. Ra'aitu talibal ilmi. Saya melihat penuntut ilmu. Ra'aitu jadi apa? Fi'il dan fa'il. Taliba maf'ul bi, al ilmi mudhof ilaih. Marartu bi talibil ilmi. Saya berpapasan dengan seorang penuntut ilmu. Marartu fil fa'il, kemudian bi talibi. Kenapa dia dibacanya talibi nggak taliba? Karena ada huruf jarnya. Bi talibi, makanya dia majrur. Al ilmi jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Anda perhatikan ada yang mudhofnya, ada yang talibu, ada yang taliba, ada yang talibi, tergantung dia kedudukannya bagaimana ya. Ya, jadi kalau mudhof itu bebas, bisa apa aja, bisa marfu, bisa mansub dan majrur. Baik, sekarang kita baca contoh-contoh kalimatnya. Ya, silakan Ali. Itu kan kalau bahasa Indonesia kan kayak itu talibal ilmi kan aku melihat ya. Melihat ya. Iya, melihat. Oh iya, ternyata nggak apa jadi. Jadi nanya sendiri, jawab sendiri ya. Ayo buka halaman 138 ya. Ayo naqra ma'an, kita baca bareng-bareng contoh-contoh penggunaan mudhof dan mudhof ilaih. Baca. Kitabu Zaidin jadidun ya. Kitabu Zaidin jadid. bukunya Zaid itu baru. Ummu Hamidin Ammatu Mahmudin. ibunya Ahmi adalah adalah Mahmud.
uququl walidaini mamnu'un. Mendurhakai kedua orang tua itu terlarang. Ishtara talibun qamusal lughataini. Siswa membeli kamus dua bahasa. Aisyatu ummul mu'minina. Aisyah adalah ibu kaum mukminin. Ad-du'a'u silahul muslimin. Doa senjata kaum muslimin. Ra'aitu aba'at talibati. Aku melihat ayah-ayahnya para siswi. Azmut talibati qawiyyun. Tekad para siswi itu kuat. Utsmanu amharut tulabi. Utsman adalah siswa terpandai. Ahfazul Qur'ana fi madrasatil huffazi. Aku menghafal Al-Quran di sekolah para huffaz. Haqibatu Ahmad jamiyatun. Tasnya Ahmad itu bagus. Aku Aisyah Abu Utsman. Saudaranya Aisyah adalah bapaknya Utsman. Ya, perhatikan contoh-contohnya. Kitabu Zaidin jadidun. Kalau ini takdirnya apa nih? Min atau apa li? Li ya. Kitabun li Zaidin ya. Kitabnya Zaid. Kitabu Zaidin jadidun. Ummu Hamidin ammatu Mahmudin. Nah, ini ada mode pilihnya dua nih. Memang ya suka-suka kita mode pilih itu bisa nempel di mana aja. Contohnya ini. Ummu Hamidin ammatu Mahmudin ya. Ibunya si Hamid adalah bibinya Mahmud. Berarti Hamid sama Mahmud apa nih? Ibunya Hamid, bibinya Mahmud. Sepupu ya? Sepupu ya? Ya. Jadi bisa begini ya, bisa mubtadanya ada mudhaf ilaihnya, khobarnya ada mudhaf ilaihnya. Ini kan Ummu Hamidin ammatu Mahmudin, ummunya mubtada, Hamidinnya mudhaf ilaih, ammatu khobar, Mahmudinnya mudhaf ilaih. Hukukul walidaini mamnu'un ya, mendurhakai kedua orang tua itu terlarang. Dan ini contoh penggunaan masdar yang seperti fi'il mana? Jadi memang masdar itu kalau kita terjemahkan dalam penggunaan di dalam kalimat itu terkadang ia bermakna seperti mana fi'il. Seperti ya, thalabul ilmi fardhatun. Kita nerjemahnya gimana? Menuntut ilmu itu adalah kewajiban, wajib hukumnya. Kan thalabu masdar ya. Tapi kenapa artinya yang kita ngatin fi'il? Dan memang masdar itu ya terkadang kita artikan seperti mengartikan fi'il. Karena kalau kita artikan seperti harus kata benda, penuntutan kan lucu. Penuntutan ilmu. Jadi tetap diartiin ya fi'ilnya, menuntut ilmu. Ishtara talibun qamusal lughataini. Nah, kalau mudhaf ilaih ini tidak ada kaidah apakah dia harus mufrad, musanna, jamak. Lihat realita aja, realita yang mau kita omongin gimana. Kalau yang kita beli emang dua kamus ya nggak mesti harus kita bilang kamus karena kamusnya satu, nggak gitu ya. Jadi lihat realitanya. Pokoknya kaidahnya itu jangan campur-campur. Kalau nggak disebut-sebut masalah ma'rifat nakir mudhaf ya udah itu maka berarti bebas bisa apa aja. Ya. Aisyah tuh ummul mukminina. Aisyah adalah ummul mukminin. Ini contohnya ummunya kan mufrad ya. Itu mukminina ini jamak. Jadi memang tidak ada kaidahnya. Aisyah tuh ummul mukminina ya. Aisyah adalah ibunya kaum mukminin. Pokoknya cara mengetahui satu kata ya mudhaf ilaih atau bukan, ini sih paling gampang tambahin nya-nya aja. Bukunya Zaid itu mudhaf ilaih. Ya. Ad-du'a silahul muslimin. Doa adalah senjata kaum muslimin. Kemudian yang ingin aneh apa namanya? Beri garis bawah juga karena waktu Anda belajar Anda sempat bingung nih. Azmut talibati qawiyun ya. Azam para siswi itu kuat. Yang jadi catatan adalah yang menjadi acuan itu mubtada'nya bukan mudhaf ilaihnya. Yang menjadi acuan khobar itu mubtada'nya bukan mudhaf ilaihnya. Jadi sekalipun azmut talibati azamnya para ya siswi khobarnya tetap ke azam bukan ke tolibatnya. Jadi jangan gara-gara idofahnya ke tolibat terus wah ini kan tolibat ini jamak muannas salim. Berarti kawiyatun ya. Jadi jangan begitu. Karena dulu Anda sempat mikirnya kayak begitu.
Jadi kalau azmut tolibati, Iya, kalau kita mau ngasih khobarnya, khobarnya ngikutin tolibatinya apa azmnya. Jadi yang diikuti itu mubtadanya, pusatnya. Kan intinya adalah mubtadanya kan, untuk mulai itu keterangannya. Jadi azmut tolibati kawiyun, enggak azmut tolibati kawiyatun. Karena yang menjadi acuannya bukan mudhof ilaihnya tapi mudhofnya. Jadi kalau ada mudhof ilaih, yang jadi acuan itu mudhofnya ya, jangan mudhof ilaihnya ya. Makanya azmut tolibati kawiyun ya. Soalnya yang lain jelas ya. Paling yang kena isim ghair musharrif ketika majrur dia malah fathah ya. Hakidatu Ahmada jamilatun ya. Aku Aisyata Abu Usmana. Ini kan dua-duanya ghair musharrif ya. Aku Aisyata Abu Usmana. Kenapa aku itu waw? Isim Emang Semua 5. nah santum. Jadi aku ini kan isim yang 5, makanya dia rafa'nya dengan waw. Aku jadi mubtada, Aisyata mudhof ilaih. Kenapa fathah? Karena ghair musharrif. Abu khobar ya. Kemudian Usmana mudhof ilaih ya. Terkadang kalau pemula itu bingung ya, aku Aisyata Abu Usmana ini mana mubtadanya mana khobarnya. Pokoknya lihat aja yang marfu yang mana. Dan sebenarnya paling gampangnya artiin deh. Saudaranya Aisyah, bapaknya Utsman. Oh berarti bapaknya Utsman ini menjelaskan si saudaranya Aisyah. Ya, seperti itu. Paham tuh? Alhamdulillah. Jadi ini ya untuk mudhof dan mudhof ilaih. Biasanya memang kita akan lebih paham ya tentang suatu pembahasan kalau kita dengan JPR-nya. Ya. Oke, pada pertanyaan untuk mudhof dan mudhof ilaih. Tafadhal. Yang ingin bertanya tentang jar dan majrur dan mudhof ilaih. Ya. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada seperti biasa kerjakan PR-nya. Halaman ya 180-an. Udah mau selesai. 100 berapa? 80 berapa? 176. Bukan bentar. Oh, 180. Udah ngerjain. Masya Allah, rajin banget ya. Tuh. Oh, salah ngerjain. Kirain inisiatif. Kalau itu inisiatif berarti ente punya tanda-tanda bakalan jago nahu. Karena rajin ya, tanpa disuruh udah belajar. Ya, halaman 180 1A ya. 1A dan yang agak menantang justru soal nomor 2-nya. Dan 2A ya. 1A dan 2A. Ini yang gak hadir tolong dikasih tahu, mereka wajib menjadi PR ya. Nanti kemudian kalau mereka nggak ngerti, kalian bertiga yang jelasin. Insyaallah. Atau tonton videonya. Tes. Insyaallah bisa. Anda tutup sampai sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.